Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha wa man yusyrik billah faqad iftara isman adzima. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, ya, tidak mengampun jika mereka itu disekutukan dengan yang lain. Jadi orang yang mensekutukan Allah itu pada dasarnya tidak akan diampun dosa-dosanya. Dan Allah itu wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah akan mengampun dosa-dosa hambanya kecuali dosa mensekutukan Allah, dosa syirik itu. Jadi dosa yang lain selain syirik itu masih diampun oleh Allah. Jadi kalau orang mati dalam keadaan syirik, belum tobat, belum iman, belum Islam, mati syirik, itu jatuhnya neraka selamanya. Tapi kalau dosa yang lain, Allah menjanjikan bahwa janji Allah itu akan berlaku. Orang yang berdosa selain syirik itu bisa dimaafkan, bisa diampunkan. Tapi pengampunan itu hanya kepada orang liman yasha, kepada orang yang dikehendaki. Terserah Allah. Sama-sama orang berdosa, ada yang diampun, ada yang tidak. Punya begitu, yang dikehendaki yuk. Wa may yusyrik billah faqad iftara isman adzima. Maka barang siapa yang mensekutukan Allah, sungguh dia itu mengada-ada kebohongan yang besar, mengada-ada dosa yang besar. Isman itu dosa. Jadi orang yang mengada-adakan dosa besar. Alam taro ilal ladzina yuzakuna anfusahum balillahu yuzaki may yasha wala yuzlamuna fatila. Hei Muhammad, apakah kamu tidak memperhatikan, tidak tahu bahwa ada orang yang memandang dirinya itu paling suci, yaitu orang Yahudi dan Nasara itu. Mengapa mereka menganggap suci? Ya, mereka menganggap suci karena apa? Mereka itu mengaku anaknya Allah, anaknya Tuhan. Anaknya Tuhan. Jadi orang Yahudi Nasara itu mengaku mereka itu anaknya Tuhan. Dan dia berani mengatakan tidak masuk surga kecuali orang-orang Yahudi dan Nasara. Wah, karena merasa suci sampai mengatakan yang masuk surga hanya orang Yahudi dan Nasara. Yaitu tanda bukti bahwa dia sombong. Sombongnya bukan main, mengaku orang-orang suci, anak Tuhan, dan yang masuk surganya mereka, lainnya tidak masuk. Lah itulah kesombongan orang. Lah Allah bertanya kepada Muhammad, apa kamu tidak tahu ada orang yang mengaku memandang dirinya itu suci? Ya ini tadi. Orang Yahudi dan Nasara ngaku anak Tuhan, ngaku yang paling akan masuk surga, lainnya tidak masuk surga. Itu kan terlalu sombong. Padahal menjelaskan, balillahu yuzaki mayyasha wala yutlamuna fatila. Allah mengatakan, bukan mereka itu, yang suci bukan mereka, tetapi Allah lah yang mensucikan manusia, orang-orang yang dikehendaki. Nah, jadi yang orang suci itu orang-orang dikehendaki oleh Allah, ya termasuk Rasulullah itu orang suci, ya begitu. Nah, yang mensucikan Allah, suci dari segala dosa, maksum. Jadi Rasulullah Muhammad itu suci dari segala dosa, dibebaskan oleh Allah dari segala dosa. Itu suci yang benar itu seperti itu. Yang mensucikan Allah, bukan pengakuannya sendiri bahwa aku anak Tuhan, ya toh. Aku inilah yang masuk surga, lainnya tidak. Itu kan omongannya sendiri, bukan ketentuan Allah. Kalau mengatakan ini tadi, bukan mereka itu yang suci, tapi justru Allah lah yang membersihkan atau mensucikan manusia yang kendaki, orang yang kendaki, termasuk Rasulullah itu. Wala yutlamuna fatila, dan Allah tidak akan menganiaya orang-orang besok di akhirat itu sedikit pun. Allah tidak menganiaya. Kalau ada yang disiksa, dianiaya oleh para malaikat, itu salahnya sendiri, karena mereka tidak mengikuti ajaran Allah, yaitu agama Islam yang Rasulnya Muhammad dan kitab sucinya Al-Quran. Begitu. Ungdur kaifa yaftaruna 'ala Allahi kadziba wa kafa bihi isman mubina. Perhatikan nih Muhammad, bagaimana Ungdur kaifa yaftaruna 'ala Allahi kadziba. Bagaimana keadaan orang-orang yang ada kebohongan pada Allah. Ya lihat saja.
Pada waktu yang lalu banyak orang yang mengadakan kebohongan kepada Allah, termasuk Fir'aun, Namrud, itu malah ngaku Tuhan. Wong yang Tuhan itu hanya Allah saja, kok dia ngaku Tuhan, itu kan berarti bohong. Berbuat bohong pada Allah, berani membohongi Allah. Wong ciptaan Allah, Fir'aun dan Namrud itu hanya manusia biasa, kok ngaku Tuhan, kan bohong, membohongi Allah. Wong yang Allah itu ya Allah itu kok, Tuhan itu ya Allah itu kok dikatakan aku Tuhan, Namrud Tuhan, Fir'aun Tuhan, itu bohong itu. Bakafa bihi ismam mubina. Nah, cukuplah dengan pengakuan itu, mereka itu adalah berbuat dosa yang nyata itu. Ngomong kosong, dusta betul. Dosanya dosa besar. Ismam mubina, dosa yang jelas, yang terang-terang nyata menentang Allah. Alam taro ila ladzina utu nasiba minal kitab yu'minuna bil jibti batahuti bayaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Hei Muhammad, apakah kamu tidak memperhatikan apa orang-orang yang mendapat bagian dari kitab, yaitu termasuk Yahudi Nasara itu? Mereka itu iman, percaya kepada yang namanya jibti. Wah, jibti itu apa yang termasuk jibti? Yang termasuk jibti yaitu ya berhala-berhala itu. Berhala-berhala, buktinya sekarang kita lihat saja itu. Mereka kalau beribadah itu ya di depannya ada patung-patung itu berhala kan. Nah, itu bukti. Menyembah kok nyembah, katanya mendah Tuhan, tapi di hadapannya adanya patung. Dan para dukun-dukun percaya omongan dukun. Percaya omongan dukun. Dukun itu termasuk jibti. Lalu juga Pak sihir, ilmu sihir, orang yang percaya dengan sihir itu ya dia percaya pada jibti. Padahal semuanya itu adalah produknya, yaitu berasal dari setan. Sebab begini, kalau yang berkaitan dengan dukun, itu Allah berfirman di bagian yang lain menjelaskan bahwa Allah itu di langit mempunyai banyak bintang yang dihias seperti itu, ya kita kalau melihat bisa senang itu. Tapi di balik itu, setan itu sering berkeliaran itu, terbang ke atas sana, ingin menguping, ingin mendengarkan, ingin mencari berita dari langit, yaitu tentang firman-firman Allah pada para malaikat. Nah, pada waktu mendengarkan berita itu, ya ditangkap oleh setan, lalu diestafetkan ke bawah, setan-setan di bawahnya, dan akhirnya berita-berita itu disampaikan para dukun-dukun. Karena Allah juga tahu itu, setan tahu di mana dukun-dukun itu. Nah, informasi itu disampaikan pada dukun. Nah, kebetulan mungkin berita tentang sesuatu, lalu ada orang bertanya tentang sesuatu pada dukun itu, lalu dijawab, lakukan pas berita yang dari langit itu yang dibawa setan itu. Itulah kejadian seperti itu. Nah, pada waktu setan mencari berita ke langit itu, sering itu ada yang lalu dikejar oleh komet yang sepertinya kalau dalam itu di alam raya ini sering kita melihat adanya bintang yang terbang itu seolah bintang alien itu. Itu padahal itu komet yang oleh Allah untuk mengejar setan yang baru cari berita ke langit itu. Dan itu kalau kena itu hancur mereka itu. Tapi kalau tidak kena ya mungkin kometnya itu jatuh ke tanah lalu menjadi batu itu. Tapi menurut Al-Quran begitu itu adalah alat yang digunakan oleh Allah untuk mengajar setan yang menguntit berita-berita, menguntit setan-setan yang mencari informasi dari langit yang hanya diberitahukan kepada dukun-dukun. Nah, kalau orang yang bertanya pada dukun dan percaya, walaupun itu mungkin ya ada benar, saling benar karena sesuai dengan informasi yang diterima dari langit tadi itu. Nah, kalau percaya itu, orang Islam itu kalau berdukun, percaya omongan dukun, itu kalau salatnya 40 hari tidak dianggap hapus. Oh, gitu loh. Baru percaya pada dukun saja, sholatnya 40 hari tidak diterima. Oleh karena itu, orang Islam tidak boleh percaya kepada jibti, termasuk tadi berhala, dukun, dan sihir. Termasuk jibti, yaitu yang termasuk, ya kalau istilah Jawa itu gugon Tuhan. Ya, gugon Tuhan itu ya
yang percaya gimana itu, gugon Tuhan itu. Contohnya begini, gugon Tuhan itu begini. Umpamanya, suatu rumah itu kedatangan burung gagak yang hitam itu, kok, kok, kok. Lalu orang di rumah itu percaya itu, wah siapa ini yang ada kematian daerah ini? Jadi seolah-olah datangnya burung gagak itu membawa berita nanti akan ada orang mati, percaya gitu. Lah kalau percaya seperti itu ya tidak boleh. Itu syirik itu. Nah termasuk jipti umpamanya. Kalau ada rumah, lalu kok terus ada datang burung perenjak itu. Perenjak, bunyinya seperti itu. Kalau percaya, wah ini akan datang tamu membawa rezeki. Mungkin saya juga terjadi seperti itu dan jadi kenyataan. Lalu orang itu lalu percaya pada gugon Tuhan. Nah kalau percaya seperti itu tidak boleh umat Islam itu tidak benar kalau percaya itu. Jadi seolah-olah datangnya rezeki itu karena datangnya burung perenjak yang tadi itu perenjak itu nggak benar itu. Itu termasuk jipti semuanya. Kita tidak boleh mempercayai jipti, tapi orang Yahudi Nasara pada waktu itu percaya mereka itu pada jipti itu. Itu Allah menjelaskan. Dan mereka juga percaya pada tauhid. Nah, tauhid itu apa? Ya bisa berupa berhala dan sebagainya. Pokoknya segala sesuatu yang dipertuhankan, dianggap berfungsi sebagai Tuhan, diminta-mintai, ya toh. Di doa kita berdoa, orangnya itu berdoa, minta-minta kepada ya itu yang diminta itu, entah itu wujudnya patung, entah pohon besar, entah apalah begitu. Pokoknya yang dianggap mereka itu bahwa itu bertuah, itu bisa memberikan berkah, dan sebagainya itu. Nah, mereka itu percaya seperti itu. Padahal dalam Islam tidak boleh kita percaya pada jipti maupun pada tauhid. Dan orang-orang Nasara Yahudi itu berkata, wa yaquluna lil ladzina kafaru, berkata orang-orang kafir nih. Haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Dia mengatakan bahwa jalan kami yang ditempuh oleh orang-orang Yahudi Nasara itu lebih benar daripada jalannya orang yang iman. Jadi kalau orang iman, orang Islam sudah percaya pada Allah, ikut Rasul, ikuti Al-Quran, itu masih dianggap salah oleh mereka, orang Yahudi Nasara itu. Kata yang benar jalan mereka itu, ya seperti amalan mereka itu sekarang itu yang dianggap benar. Itu firman Allah dalam Al-Quran mengatakan seperti itu. Mereka itu seperti itu. Saya hanya membacakan ini. Siapapun boleh melihat Al-Quran, mengikuti bacaan ini artinya seperti itu.